kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini materi IPA kelas 9 semester 1. Nah, pada bab ini kita akan belajar 5 hal utama. Yang pertama, kita belajar tentang pembelahan sel. Tentang apa itu pembelahan sel, lalu kemudian apa jenis-jenisnya, dan seperti apa prosesnya. Itu yang pertama akan kita pelajari. Yang kedua, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Terus yang keempat, kita akan belajar tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya, ini terjadinya pada wanita. Menstruasi nggak ada cowok yang ngalami menstruasi. Oke, nanti kita akan sampai pada kenapa sih sewaktu menstruasi wanita itu sering banget mudah marah. Oke, terus kita juga akan belajar terakhir tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oh ya, sebelum kita belajar, karena yang akan kita pelajari ini adalah sistem reproduksi, bagi sebagian orang sistem reproduksi ini akan jadi suatu hal yang tabu. Nah, ada yang perlu kita ingat di awal, kita tekankan di awal. Kita membahas ini tujuannya adalah untuk belajar, oke? Jadi ya nggak usah malu-malu, nggak usah berpikiran macam-macam. Oke, kita belajar sistem reproduksi biar kita lebih paham dan biar kita lebih peduli, oke, dengan organ reproduksi yang kita miliki. Biar kita bisa mampu menjaga kesehatannya, itu yang paling penting. Nah, yang pertama, kita akan ngebahas tentang pembelahan sel. Oke, apa itu pembelahan sel? Ya, secara umum pembelahan sel itu diartikan sebagai proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Oke, apa maksudnya? Kita lihat contohnya. Misal gini, anggap ini misalkan satu buah sel. Nah, satu buah sel ini, setiap sel makhluk hidup, selama dia hidup, maka sel itu akan selalu cenderung untuk membelah. Oke? Apa tujuan membelah? Ya, biar makin banyak. Satu sel ini, dia bisa membelah menjadi dua buah sel yang sama. Nah, sel ini kita sebut sebagai sel anakan. Nah, masing-masing sel anakan juga bisa membelah menjadi dua sel anakan yang baru. Sehingga nanti kita akan peroleh 4 buah sel anak. Keempat buahnya ini masing-masingnya juga nanti bisa membelah. Sehingga jumlahnya makin lama makin banyak. Nah, ini terjadi pada semua makhluk hidup. Selama dia hidup, maka dia cenderung akan terus membelah sel ini. Cuma makin lama, makin tua, ketika usianya makin tua, maka kemampuannya untuk membelah akan semakin kecil. Oke, contohnya orang tua. Ketika kita semakin tua, maka sel-sel tubuh kita akan makin lambat membelahnya. Prosesnya akan terjadi semakin lambat. Terus, apa tujuan sel itu membelah? Tujuan sel membelah, pertama, tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Dulu waktu kelas 7 udah pernah belajar tentang pertumbuhan kan? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan kalau secara biologi diartikan sebagai proses penambahan ukuran yang nggak bisa balik lagi. Apa contohnya? Misalkan nambah tinggi. Kalian kalau nambah tinggi, mungkin nggak nanti jadi pendek lagi? Nggak mungkin. Oke? Terus nambah kepintaran misalkan. Nambah kepintaran ini contohnya kayak gini. Dulu waktu bayi eh, bisanya cuma nangis doang. Sekarang udah bisa ngomong, udah bisa ketawa, udah bisa jalan, lari. Itu kita sebut sebagai pertumbuhan. Gara-gara ada sel-sel otak yang tumbuh. Oke, ada bagian-bagian pada otot kita yang tumbuh dan nggak mungkin balik lagi. Oke. Nah, ya contohnya kayak tadi. Nih, ada bayi yang awalnya cumanya bisa tidur aja. Nanti dia tumbuh menjadi bayi yang bisa merangkak. Oke, kepandaiannya nambah. Terus nanti dia tumbuh lagi menjadi anak-anak, anak-anak yang ya yang ceria atau yang cengeng seperti ini. Oke? Yang lebih tinggi, yang lebih berat. Terus kemudian dia tumbuh lagi menjadi seorang remaja. Oh, ini remaja pemarah. Terus tumbuh lagi menjadi seorang yang dewasa. Nah, proses ini kita sebut sebagai proses pertumbuhan. Pada pertumbuhan ini sangat penting peranan dari pembelahan sel. Kalau tidak ada pembelahan sel, nggak mungkin kita mengalami pertumbuhan seperti ini. Oke? Ini yang pertama.
Tujuan pembelahan sel yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, pembelahan sel berfungsi untuk perbaikan. Apa yang biasanya diperbaiki? Ya, sesuatu yang rusak. Nah, tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya bisa terjadi pada tingkat sel, atau pada tingkat jaringan, ataupun pada tingkat organ. Oke? Apa contoh kerusakan yang paling sederhana? Yang paling sering kita alami? Luka. Oke? Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. Nah, ini ada contohnya. Nih, dia ngalami luka pada jari tangannya. Nah, luka itu makin lama, ya dia bisa sembuh sendiri. Kadang-kadang nggak perlu diobati, dia bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh? Gara-gara sel-sel yang berada di dekat luka itu mengalami pembelahan, sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel-sel yang baru. Nah, kalau sering kita perhatikan, setiap ada luka, biasanya ada bekasnya. Bekas lukanya biasanya kalau misalkan lukanya berupa sayatan, maka pada bagian sayatan itu biasanya lebih pucat daripada sekelilingnya. Kenapa lebih pucat? Ya karena diisi oleh sel-sel yang baru diproduksi. Sementara sekitarnya itu berupa sel-sel yang lebih lama, sehingga yang baru kelihatan lebih pucat. Oke, ini yang kita maksud dengan perbaikan. Dan perbaikannya nggak hanya berupa luka saja. Oke, sel-sel tubuh kita biasanya selalu berganti. Sel-sel tua diganti sama sel-sel yang baru. Terus, yang ketiga, pembelahan sel bertujuan untuk proses reproduksi. Nah, apa itu reproduksi? Reproduksi adalah perkembangbiakan. Oke? Beranak, lalu kemudian anaknya beranak lagi, itu kita sebut sebagai reproduksi. Nah, pembelahan sel dengan tujuan reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau pada laki-laki kita nyebutnya sebagai sperma, kalau pada perempuan kita nyebutnya sebagai sel telur. Oke? Yang kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan nanti akan menghasilkan janin, calon manusia yang baru. Bayi yang ada di perut ibu kita sebut sebagai janin. Nah, kita nanti akan ngebahas sampai ke sini. Oke? Ini tujuan dari pembelahan sel. Jadi ada tiga. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Ini tiga tujuan utama pembelahan sel. Nah, sekarang kita ngebahas tentang apa jenis-jenis dari pembelahan sel. Oke? Ada dua jenis utama dari pembelahan sel. Ada namanya pembelahan mitosis, ingat mitosis, dan pembelahan meiosis. Oke? Ada mitosis, ini kita lingkari. Ada meiosis. Mito sama mio. Oke? Nah, apa beda di antara keduanya? Perbedaannya, yang pertama, berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkan. Mitosis itu akan menghasilkan satu sel anakan. Jadi satu buah sel yang mengalami pembelahan mitosis akan menjadi dua buah sel yang baru. Nah, sementara kalau pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi dari satu sel induk nanti akhirnya akan menjadi 4 buah sel anak. Oke? Ini perbedaan yang pertama, berdasarkan jumlah sel anak yang dihasilkan. Mitosis ada 2 sel anak, meiosis ada 4 sel anak yang dihasilkan. Perbedaan yang kedua, pada pembelahan mitosis, sel anak identik dengan sel induknya. Identik itu berarti sama persis. Anak yang dihasilkan, sel-sel anak yang dihasilkan, dua buah sel anak ini, itu memiliki bentuk dan sifat yang sama dengan sel induknya. Sementara kalau pada pembelahan meiosis, sel anak yang dihasilkan tidak identik, beda dengan sel induknya. Oke, jadi keempat ini beda sama induknya. Terus yang ketiga, kenapa sel anak identik dengan sel induknya kalau pembelahan mitosis? Penyebabnya gara-gara kromosom sel anak sama dengan sel induknya. Kromosom, apa itu kromosom? Waktu kelas berapa ya belajar tentang sel? Kelas 7 ya? Nah, kromosom itu adalah organel ini berada pada inti sel yang berfungsi sebagai pembawa materi genetik. Oke, pembawa sifat-sifat genetik. Misalkan pada manusia ada hidung mancung, ada rambut pirang misalkan, atau ada yang matanya hitam, ada yang matanya biru. Nah, semua kode-kode genetik itu dibawa oleh kromosom. Oke, ciri-ciri atau sifat-sifat manusia itu ada pada kromosomnya sel. Nah, kalau pada mitosis, kromosom sel anak
sel hasil pembelahannya sama dengan sel induknya. Oke? Atau sering disebut sebagai diploid atau 2N. 2N ini berarti kromosomnya berpasangan, sama halnya seperti induknya. Berbeda dengan meiosis. Kalau pada meiosis, kromosom sel anak yang dihasilkan, sel anak ini sel ya hasil dari pembelahannya, itu jumlahnya hanya setengah dari sel induknya. Jadi kalau induknya 2N, maka anaknya, sel anaknya itu punya kromosom yang jumlahnya adalah N. Sering disebut dengan istilah haploid. Oke, beda kan? Diploid berarti 2N, kromosomnya sama dengan kromosom induknya, jumlahnya sama. Sementara kalau meiosis, dia sifat sel anaknya adalah haploid atau N. Kromosomnya setengah dari sel induknya. Oke? Ini perbedaan yang ketiga. Terus perbedaan yang keempat, tempat terjadinya. Mitosis terjadi pada sel tubuh. Apa itu sel tubuh? Ya, sel seluruh tubuh kita. Sel kulit, sel otot, sel tulang, sel apa lagi? Sel rambut. Oke? Terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan. Misalkan rambut makin panjang, oke? Kita makin tinggi gara-gara tulang yang makin nambah, oke? Terus pada perbaikan, ada luka nanti diperbaiki. Atau pada reproduksi aseksual. Nah, kalau reproduksi aseksual ini tidak terjadi pada manusia. Ini terjadi pada tumbuhan atau bisa terjadi pada tumbuhan atau pada hewan-hewan yang tingkat rendah. Kalau pada tumbuhan apa contoh reproduksi aseksualnya? Kita cangkok, oke? Atau kita stek. Tahu kan cangkok sama stek? Kalau cangkok ada bagian pada dahan yang dilukai lalu kemudian dikasih tanah nanti akarnya tumbuh. Atau stek tinggal dipotong lalu dimasukkan ke dalam tanah nanti tumbuh dengan sendirinya. Itu disebut dengan reproduksi aseksual. Kalau pada hewan tingkat rendah misalkan pada bintang laut, ada satu bintang laut, ada satu tangannya, kan bintang laut terdiri dari 5 tangan. Ada satu tangannya yang kepotong misalkan, maka bagian yang kepotong itu akan tumbuh menjadi bintang laut yang baru. Oke? Itu kita sebut sebagai reproduksi aseksual. Tanpa perlu perkawinan antara jantan dengan betina. Nah, kalau pada pembelahan meiosis, ini terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Oke? Ini terjadi pada pembentukan sel sperma dan sel telur pada manusia ataupun pada hewan tingkat tinggi. Pada tumbuhan juga. Oke? Ini yang terjadi pada pembelahan meiosis. Terjadi pada sel kelamin pada proses reproduksi seksual. Sementara pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Ini 4 perbedaan utama antara mitosis dengan meiosis. Oke? Hafalkan keempat-empat perbedaannya ini. Jangan sampai kebalik. Nah, sekarang kita bahas prosesnya. Kita bahas pertama proses untuk pembelahan mitosis terlebih dahulu. Nah, tahap pada pembelahan mitosis itu ada 4 tahap utama. Yang pertama kita mulai dari sebelum kita mulai tahapnya. Dulu kita pernah belajar tentang sel, tentang bagian-bagian sel. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi bagian-bagian sel ini karena nanti untuk memahami proses pembelahan mitosis ataupun meiosis akan lebih gampang kalau kita tahu nama bagian-bagian sel. Nah, kita mulai dari yang tengah ini. Yang di tengah ini namanya adalah nukleus atau inti bahasa Indonesianya. Ini inti. Apa yang ada di dalamnya? Di dalam inti ini terdapat kromosom. Oke? Kromosom sebagai pembawa materi-materi genetik. Nah, inti ini dibungkus oleh membran inti namanya. Kalau nggak ada membran intinya, akibatnya intinya nanti akan tercerai-berai, terserak di semua bagian sel. Oke? Jadi dia dikumpulkan, dibungkus oleh membran inti. Jadi bagian luar inti ini kita sebut sebagai membran inti. Dalamnya kalau kayak gini jadi nggak kelihatan karena ada membran intinya. Nah, kemudian di luarnya ini ada berbagai organel sel. Kita mulai dari sitoplasma. Jadi cairan sel yang ada di dalam sel ini nanti ada cairan disebut sebagai sitoplasma. Dan organel-organelnya ini melayang di dalam cairannya. Yang pertama ada namanya, kita mulai dari yang atas, ada namanya aparatus Golgi. Yang ini. Terus ada namanya mitokondria. Terus ada namanya lisosom. Terus ada namanya retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma halus, ada retikulum endoplasma kasar. Terus ada ribosom, yang titik-titik ini ribosom.
terus ada yang namanya sentrosom. Nah, di antara semua organel sel, yang berperan paling penting, yang berperan penting pada proses pembelahan itu ada dua. Yang pertama adalah inti, nukleus, dan yang kedua adalah sentrosom. Dua hal ini yang nanti akan berperan penting dalam proses pembelahan. Nah, apa fungsinya? Sekarang kita lihat. Oke, pada pembelahan mitosis, proses pertama disebut sebagai profase. Oke, ini gambar sel yang tadi. Ini tadi intinya, terus yang ini adalah sentrosom. Oke, tadi sentrosomnya cuma ada sepasang sentriol. Jadi masing-masing ini nanti disebut sebagai sentriol. Oh, lowbat. Kita pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi? Kenapa sentrosomnya jadi dua pasang? Padahal tadi awalnya cuma sepasang. Nah, pada tahap profase ini ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, yang terjadi pada proses profase itu yang pertama adalah ini. Benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom. Jadi di dalam inti itu materi-materi genetik berada dalam bentuk benang-benang kromatin yang halus. Nah, sebelum terjadi pembelahan pada proses profase, benang-benang kromatin tadi memadat, menebal, membentuk kromosom. Biasanya kadang-kadang kromosom ini dilambangkan dengan X, oke? Digambarkan, tapi emang gambarnya berbentuk seperti huruf X, oke? Dia menebal, membentuk kromosom. Itu yang pertama yang terjadi. Yang kedua, membran inti, kan inti tadi dibungkus oleh sebuah membran. Nah, membran inti pada proses profase dia mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Rusaknya karena emang sengaja. Jadi sengaja dia berubah menjadi lebih kecil, menjadi bentuk fragmen, menjadi fragmen bagian-bagian yang kecil. Oke? Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia rusak, ketika dia menjadi bagian-bagian yang kecil, nah si kromosom yang berada di inti bisa keluar. Oke? Terus yang ketiga yang terjadi, sentrosom tadi membelah sehingga jadi dua pasang sekarang. Lalu memisah menjadi kutub yang berlawanan. Sepasang sentrosom kalau di sini menuju ke atas, sepasang lagi menuju ke bawah. Lalu kemudian mereka terhubung dengan yang namanya gelondong pemisahan atau benang spinel. Jadi yang warna kuning mirip benang ini kita sebut sebagai benang spinel atau gelondong pemisahan. Oke, benang spindel, sorry. Nah, nanti berfungsi untuk menarik kromosom. Oke, itu tahap yang pertama. Namanya adalah tahap profase. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya disebut dengan tahap metafase. Nah, si membran intinya kan udah hilang, maka si kromosomnya udah bebas berada di dalam sel, udah berada di luar inti, nggak lagi ada di dalam inti, tapi di dalam sitoplasma dia sekarang. Nah, pada proses metafase, satu hal yang utama terjadi itu adalah yang pertama, sentrosomnya udah berada di kutub. Yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Oke? Kemudian, si kromosom-kromosomnya ini berjejer di tengah, persis berada di tengah-tengah yang disebut sebagai bidang pembelahan. Kenapa disebut dengan bidang pembelahan? Karena garis ini tempat dia membelah nanti. Tempat selnya terbelah nanti berada di garis ini. Dan si kromosom udah berjejer di sana. Oke? Udah bersiap-siap untuk membelah. Jadi kromosomnya yang dibelah terlebih dahulu. Ini proses yang kedua. Namanya metafase. Yang pertama, profase. Yang kedua kita sebut sebagai metafase. Oke? Lanjut, proses yang ketiga. Proses ketiga kita sebut sebagai proses anafase. Nah, coba perhatikan gambarnya. Apa yang terjadi pada kromosomnya? Kromosom yang tadi berjejer, oke, di bidang pembelahan di tengah-tengah, sekarang ditarik oleh sentrosomnya. Sentrosom atas narik ke arah atas, sentrosom yang berada di bawah narik ke arah bawah, sehingga kromosomnya jadi terpisah. Oke? Jadi terbelah kromosomnya. Sebagiannya pergi ke atas, sebagiannya lagi pergi ke bawah. Itu yang terjadi. Namanya kromatid istilahnya. Jadi kromatid saudara dari setiap pasangan, ini awalnya perpasangan, memisah menuju kutub yang berlawanan. Ada yang menuju kutub atas, ada yang menuju kutub bawah. Oke? Ini yang terjadi pada proses anafase. Jadi yang pertama tadi namanya adalah profase, yang kedua
metafase, dan yang ketiga adalah anafase. Oke? Nah, berikutnya proses yang keempat dan yang terakhir pada proses pembelahan mitosis ini. Kita nyebutnya telofase. Kromosom yang udah terpisah, yang udah ke atas sebagian dan ke bawah sebagian, berikutnya mulai dibungkus lagi oleh membran inti. Jadi membran inti yang tadi awalnya di profase mulai menghilang, oke, berubah menjadi fragmen. Di bagian telofase, membran inti kembali lagi membungkus kromosom. Oke, masing-masing ada di sel yang atas dan ada di bagian bawah. Oke, jadi nanti akan dihasilkan dua buah sel dengan dua buah inti. Terus yang kedua, si kromosomnya mulai meregang. Kan tadi pada profase kromosom dibentuk, kromatin memadat membentuk kromosom. Nah, sekarang kromosomnya akan meregang lalu akan berubah lagi jadi benang-benang kromatin. Oke? Jadi benang-benang halus kromatin. Terus berikutnya yang tiga yang terjadi, terbentuk cincin pembelahan. Yang mana cincin pembelahan itu berupa lekukan ini. Oke? Di lekukan inilah kemudian sel akan membelah. Sel akan terbagi dua. Satu sel ada di atas dengan satu sel ada di bawah. Sel yang persis sama seperti sel induknya. Oke? Dengan jumlah kromosom yang sama. Oke? Sehingga dihasilkan ada dua sel anakan. Nah, ini kita sebut sebagai proses mitosis. Ingat prosesnya? Profase yang pertama, metafase, anafase, sama telofase. Oke? Perhatikan gambarnya baik-baik karena biasanya ini nanti ditanya. Oke? Di ujian biasanya nanya ini. Bisa aja pertanyaannya berupa gambar, lo ditanya nama prosesnya apa. Oke? Atau ditanya seperti apa urutannya. Profase, metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kita udah ngebahas yang mitosis. Sekarang kita bahas pembelahan meiosis. Nah, kalau pada pembelahan meiosis, ini tahapnya agak sedikit lebih banyak. Kan tadi kalau pembelahan meiosis yang dihasilkan adalah 4 sel anakan. Dan prosesnya lebih banyak, lebih panjang. Nah, proses yang pertama kita nyebutnya sebagai profase. Ini kita zoom aja dulu. Ini zoom kalau nggak salah nih. Nah, ini. Nah, pada proses profase ini pada proses yang pertama kita nyebutnya sebagai profase 1. Oke? Yang terjadi pada proses profase 1 hampir sama sama yang tadi. Yang pertama, membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Membran intinya mulai menghilang sehingga kromosomnya menjadi bebas berkeliaran di dalam sel, oke, di dalam sitoplasma. Terus yang kedua, apa yang terjadi? Kromatin ya sama kayak tadi. Kromatin memadat menjadi kromosom. Terus perbedaannya terjadi di sini. Terjadi pindah silang di antara kromosom, terjadi ada kaki-kaki kromosom yang saling bersilangan. Ada bagian-bagian yang pindah. Bagian dari kromosom pindah ke bagian berikutnya. Oke? Nah, inilah yang mengakibatkan kromosom anak berbeda dengan kromosom induknya. Karena terjadi perpindahan silang, maka ketika dia membelah, maka kromosom yang dihasilkan, kromosom anak yang dihasilkan berbeda dengan kromosom induknya. Oke? Ini yang kedua. Terjadi pindah silang pada kromosom. Terus berikutnya, sentrosom ini sama kayak tadi. Terbentuk sentrosom, sentrosomnya membelah sehingga terjadi dua pasang, lalu kemudian memisah menuju kutub. Yang satu ke kutub bawah, yang satu ke kutub atas. Terus terbentuk gelondong pembelahan atau benang spindel istilahnya. Oke? Ini proses yang pertama. Kita nyebutnya sebagai proses profase. Oke? Terus yang kedua disebut sebagai proses metafase 1. Kalau tadi profase 1, yang kedua disebut dengan metafase 1. Mirip yang terjadi sama metafase pada mitosis. Nah, pada metafase 1 ini yang terjadi, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Oke? Jadi kromosom yang udah keluar dari intinya udah nggak ada lagi, lalu kemudian berjejer. Terus sentrosomnya, nih sentrosom, itu udah ada pada kutub dan bersiap-siap menarik kromosom. Oke? Terus tahap ini nanti dilanjutkan oleh tahap ketiga yang kita sebut sebagai anafase 1. Nah, pada proses anafase, kromosom yang udah berjajar ditarik oleh sentrosomnya ke atas dan ke bawah sehingga terpisah dua. Oke?
kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub. Terus proses yang keempat adalah proses telofase. Pada proses telofase, membran inti mulai terbentuk kembali, mulai terbentuk membran inti. Oke? Lalu kemudian terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Ada lekukan, nih lekukan ini, tempat nanti sel akan membelah. Oke? Terus kemudian, ya sama seperti tadi, ini nanti akan menebal. Ini nanti akan menebal, tapi sebelumnya, ya dia akan menebal, membentuk kromosom, akan membentuk kromatin lagi. Ini kita sebut sebagai telofase 1. Nah, ini tahap pertama. Ini disebut sebagai meiosis 1 istilahnya. Jadi dari tahap pertama dari profase 1 sampai telofase 1, 4 tahap pertama ini disebut sebagai meiosis 1. Oke? Nah, meiosis tidak berhenti sampai di sini. Nah, ketika ini udah membelah, proses pembelahannya nanti disebut sebagai sitokinesis. Terjadi sitokinesis sehingga dibentuk dua sel anakan yang haploid. Nah, berikutnya ada proses yang kita sebut sebagai profase 2. Ini kita nyebutnya profase 2. Jadi, dari telofase 1 nanti menjadi profase 2. Apa yang terjadi di profase 2? Mirip seperti yang terjadi di profase 1. Setiap sel anak yang tadi dihasilkan, kan telofase 1 nanti mengalami sitokinesis. Sitokinesis ini istilah untuk proses pembelahannya. Dia terpecah menjadi dua. Masing-masing sel anak akan mengalami profase 2. Yang terjadi pada profase 2 ya sama kayak tadi. Sel anakannya ini sifatnya haploid, kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Tadi induknya kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kromosom. Jadi yang berbentuk X ini disebut dengan satu kromosom, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing sel anak sekarang tinggal 2 kromosom. Oke, maka disebut sebagai sel anakan yang haploid. Nah, pada profase 2, ya yang pertama terjadi itu terbentuk gelondong pembelahan atau benang spindel. Si sentrosomnya akan bergerak menuju kutub. Terus kemudian membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, ya sama seperti tadi. Sehingga nanti si kromosomnya, si kromatidnya bebas bergerak, yang nanti akan mulai bergerak ke bidang pembelahan, ke tengah-tengah. Kemudian tahap yang kedua kita nyebutnya sebagai tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ya sama kayak tadi, si kromatid tadi atau si kromosom itu udah persis berada di tengah-tengah. Persis berjajar pada bidang pembelahan dan bersiap-siap ditarik oleh sentrosomnya. Dilanjutkan ke tahap yang kedua, ini bukan metafase 1 ya, ini metafase 2 harusnya. Ini kita perbaiki dulu. Harusnya ini kita sebut sebagai metafase 2. Ini salah tulis. Metafase 2. Ini anafase 2. Oke? Jadi habis metafase 2, nanti dilanjutkan oleh anafase 2. Oke? Nah, pada anafase 2, kromosom yang tadi udah berjejer ditarik ke kutub. Oke? Sentrosom atas menariknya ke atas, sentrosom bawah menarik ke bawah. Ini yang terjadi, kromatid memisah dan bergerak ke kutub. Ini terjadi pada anafase 2. Terus nanti terakhir dilanjutkan oleh telofase 2. Nah, ini salah tulis lagi nih. Telofase 2. Nih. Apa yang terjadi pada telofase 2? Terbentuk nukleus. Oke? Membran inti yang tadi sempat hilang balik lagi, muncul lagi, ngebungkus masing-masing kromosom ini. Oke? Terus kemudian si kromatid terurai menjadi kromatin, balik lagi jadi benang-benang kromatin. Terus kemudian ada bidang lekukannya. Yang bidang lekukannya ini nanti akan mengakibatkan sel terpisah, sehingga nanti akan dihasilkan 4 buah sel anakan. 1, 2, 3, 4. Proses pemisahannya kita sebut nanti sebagai sitokinesis. Oke? Ini yang terjadi. Nah, pada proses meiosis ini, dari profase 1 sampai telofase 1, ini kita sebut sebagai meiosis 1, tahap pertama. Dari profase 1 sampai telofase 1.
Ada 4 tahap. Oke. Nah, dari profase 2 sampai telofase 2 ini kita sebut sebagai meiosis 2. Jadi dia terdiri dari 2 tahap utama. Meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian meiosis 2 dari profase 2 sampai telofase 2. Ujung-ujungnya menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. 4 sel anak yang haploid. Apa arti haploid? Punya kromosom setengah dari kromosom induknya. Induknya punya, kalau di gambar ini ada 4 kromosom, sementara masing-masing anaknya punya 2 kromosom. Itu yang kita sebut sebagai sel yang haploid. Oke? Nah, ini bagian terakhir dari pertemuan pertama ini. Kita belajar tentang pembelahan sel. Oke? Ada mitosis dan ada meiosis. Perhatikan perbedaannya dan hafalkan masing-masing tahapnya tadi. Oke? Nah, pada video berikutnya